Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa'lam bi وجوب wujubil ma'rifah المعرفة min wajibin لله 20 صفة فالله موجود قديم باكي مخالف للخلق bil itlaqi وقائم غني وواحد وهي قادر مريد عليم بكل شيء sami'unil بصير والمتكلم lahu sifatun sab'atun tanzimu fa kutratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar wa jaizun bifat lihi wa adlihi tarkul likulli mumkinin ka fi'lihi. Bismillahirrahmanirrahim. Aqidatul Awam sekarang sudah sampai di nadhaman kedua, yaitu ucapan nazim, falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baki bila tahawuli. Falhamdu, maka adapun pujian, lillahi adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Al-qadim, yang terdahulu, al-awwal, yang mengawali segala sesuatu, wal akhir, dan yang mengakhirinya. Al-baki, yang kekal bila tahawuli, tanpa adanya berubah. Nah, di sini setelah beliau mengucapkan basmalah, baru beliau mengucapkan hamdal. Pujian itu secara bahasa memiliki arti as-sana'u bil lisan 'alal jamilil ikhtiyari. Adalah kita memuji dengan lidah, 'alal jamil, dengan pujian yang indah, yang dimana keindahan tersebut al-ikhtiyari, berbentuk sesuatu yang ikhtiar. Jadi segala sesuatu itu ada yang dinamakan ikhtiar, ada yang namanya idhtirar. Kalau ikhtiar itu kita mendapatkannya dengan jerih payah. Contoh, ketika ente mendapatkan ilmu, itu namanya ikhtiar. Ketika ente mendapatkan wajah yang tampan, itu namanya idhtirar. Nah, pujian itu hanya ada untuk apa? Hanya ada untuk segala sesuatu yang berbentuk ikhtiar. Seperti contohnya kita memuji akan ilmu seseorang, kita memuji akan kebaikan seseorang. Kebaikan, mencari ilmu, mengajarkan ilmu, itu kan semuanya ikhtiar. Adapun idhtirar, contohnya seperti keindahan wajah. Contohnya seperti sifat dermawan yang sudah tertanam dari lahir, itu namanya idhtirar. Nah, jika kita memuji, memakai kata hamidah yahmadu hamdan, itu hanya untuk segala sesuatu yang berbentuk ikhtiar, bukan berbentuk idhtirar. Kalau berbentuk idhtirar, maka itu namanya madah. Contoh, Imam Hasan Al-Busiri beliau berkata, "Ma madahtu Muhammadan biqasidati." Aku tidak memuji Muhammad biqasidati, dengan qasidah. Walakin mudihat qasidati bi Muhammadin. Tapi justru dengan memuji Nabi Muhammad, qasidahku menjadi terpuji. Nah, di situ kan beliau memakai lafaz madaha, bukan memakai lafaz mahamittu Muhammadan bi qasidati. Beliau pakai lafaz madaha. Kenapa? Karena keindahan Nabi SAW, akhlakul karimah Nabi SAW, semua itu bukan berbentuk ikhtiari, tapi berbentuk idhtirari, melainkan sudah dari awal penciptaan Nabi Muhammad. Beliau itu sudah diciptakan dalam keadaan sempurna wajahnya, sempurna akhlakul karimahnya, sehingga tidak ada segala sesuatu yang indah kecuali hanya itu tetesan daripada lautan keindahan Nabi Muhammad SAW. Jadi yang namanya hamd itu hanya diperuntukkan terhadap perkara-perkara yang berbentuk ikhtiar, bukan berbentuk idhtirar. Nah, sedangkan pujian secara syariat itu adalah fi'lun, suatu perbuatan. Yunbi'u an ta'dhimil mun'im bisababi kaunihi mun'iman walau ghairil hamid wa sawa'un kana al-fi'lu dzikran bil lisan au mahabbatan bil janan au amalan bil arkan. Yang namanya pujian secara syariat itu adalah di mana kita melakukan suatu perbuatan untuk memuliakan zat yang maha mulia.
Baik kita memuji tersebut dengan lidah, atau kita memuji tersebut dengan perbuatan, atau kita memuji tersebut dengan keyakinan. Jadi pujian secara syariat itu tidak terbatas hanya dengan lidah. Ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Allah Al-Quddus, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, itu pujian. Tapi tidak terbatas pujian tersebut hanya dengan lidah saja. Melainkan pujian juga dengan perbuatan, seperti kita sholat. Kemudian kita bersedekah. Segala af'al perbuatan yang dianjurkan oleh syariat, itu juga hakikatnya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika kita berkeyakinan Allah Subhanahu wa taala itu munazzahun anin nawaqis wal hawadis. Allah itu tersucikan dari yang namanya perkara-perkara yang berbentuk kemakhlukan dan perkara-perkara yang memiliki kekurangan. Ketika kita memiliki keyakinan tersebut, itu juga kita sedang memuji Allah Subhanahu wa taala. Artinya, pujian secara bahasa dan pujian secara syariat. Pujian secara syariat itu pujian secara bahasa. Kalau di mantik itu namanya al-umumu wal khususul mutlaq. Jadi pujian secara syariat a'am mutlaqan, lebih umum secara mutlak. Pujian secara bahasa itu akhas mutlaqan, lebih khusus secara mutlak. Padahal pada umumnya, kalau kita mendefinisikan sesuatu secara bahasa, harusnya pujian secara bahasa lebih umum. Harusnya kalau kita mendefinisikan secara bahasa. Karena biasanya pujian, definisi, jika didefinisikan secara bahasa itu lebih umum daripada definisi secara istilah. Tapi karena ini pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pujian secara syariat itu lebih khusus, itu lebih umum secara mutlak. Baik itu lewat lidah, lewat perbuatan, lewat keyakinan, itu juga adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga pujian hadis liqadim. Pujian makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, ahmaduhu wa asta'inuhu wa astaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan berbagai macam pujian. Allahul Quddusur Rahmanul, ya Allah, Engkau yang maha mulia, Engkau yang maha besar, yang besar selain Engkau itu adalah kecil, Engkau adalah maharaja, yang raja selain Engkau adalah budak. Pujian-pujian seperti itu dinamakan pujian hamdun hadis liqadim, pujian makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ada juga yang dinamakan pujian hadis li hadis. Pujian seperti yang Anda bilang, hamid tu ala karamik li ghairik. Ana memuji ente karena dermawanannya ente kepada orang lain. Nah, dari 4 macam pujian ini, ketika Allah memuji Allah, itu kembalinya kepada Allah. Ketika Allah memuji makhluk, hakikatnya Allah memuji dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia yang menciptakan keindahan makhluk tersebut. Ketika makhluk memuji Allah, itu kembali juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memuji sesama kita, itu juga kembali kepada Allah. Kenapa? Karena yang menciptakan keindahanmu adalah Allah. Ketika aku memuji keindahanmu, maka sama seperti aku memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika aku memuji seorang itu soleh, seseorang itu alim, seseorang itu begini dengan segala macam jamil, keindahan. Yang menciptakan keindahan di dalam dirinya, yang menciptakan kesolehan, kealiman dalam diri, Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika kita membahas aqsamul hamd, pembagian dari segala macam pujian, maka semua pujian itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya tidak ada pujian untuk makhluk, melainkan pujian itu lillah, adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini beliau bilang, alhamdulillah. Maka pujian itu, segala macam jenis pujian itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana udah Anda jelasin tadi. Yang dimana Allah itu al-qadim, terdahulu. Arti daripada terdahulu itu yakni tidak ada segala sesuatu apapun yang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ada sesuatu yang mendahului Allah, dia lebih Allah dari Allah.
Seandainya gitu ya, Tuhan memiliki ayah, berarti ayah kan terdahulu daripada anak. Ayah itu lebih Tuhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah itu dalam diri Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi tidak ada yang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Allah juga al-awwal. Awal dalam arti di sini bukan memiliki awal ya, melainkan Allah itu bila bidayah, tidak memiliki permulaan. Kalau Allah memiliki permulaan, maka ada yang memulainya. Kalau ada yang memulainya, maka yang memulai permulaan Allah itu lebih Allah dari Allah, lebih Tuhan dari Tuhan. Makanya di sini wal akhir, dan Allah itu yang akhir. Sini biar, sini biar. Al akhir. Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang terakhir. Apa yang dimaksud dengan terakhir di sini? Ya ini bila nihaya, Allah tidak memiliki akhir. Jadi segala sesuatu itu ada 4 macam. Ada yang tidak memiliki awal, tidak memiliki akhir, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ada yang memiliki awal, memiliki akhir, yaitu kehidupan kita di dunia. Ada yang memiliki awal, tidak memiliki akhir, yaitu surga dan neraka. Dan berbagai macam perkara-perkara yang ada di akhirat. Kemudian yang terakhir, ada yang tidak memiliki awal, tapi memiliki akhir. Apa itu? Ketiadaan kita tidak memiliki awal. Namanya ketiadaan kan tidak memiliki awal. Ketika ketiadaan kita diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketiadaan kita memiliki akhir. Dan yang paling luar biasa adalah yang pertama. Yang menjadi Tuhan adalah yang pertama. Siapa dia? Yaitu dia yang tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Bagaimana dia memiliki awal sedangkan dia yang mengawali segala sesuatu? Bagaimana dia memiliki akhir sedangkan dia yang mengakhiri segala sesuatu? Kullu syai'in halik illa wajha. Segala sesuatu hancur, sirna illa wajha. Kecuali zatnya Allah Subhanahu wa taala. Loh, apakah ini dalil bahwasanya surga dan neraka bisa hancur, bisa sirna? Surga dan neraka itu bisa hancur, bisa sirna. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan surga dan neraka itu tidak akan pernah hancur, tidak akan pernah sirna, tidak akan pernah tiada. Kekal abadi. Itu telah Allah takdirkan, telah Allah tetapkan. Tapi kalau kita dari kudratnya Allah Subhanahu wa taala, Allah sanggup untuk meniadakan segala sesuatu. Kullu kabirin yafna. Segala sesuatu yang besar yang memiliki kekuasaan. Mana orang-orang yang punya kuasa sekarang? 200 tahun lalu mana mereka? Udah jadi tanah semuanya. Wa kullu jadidin bal. Semua yang baru ini punya rumah yang megah, mewah segala. Ente gak bakalan membawa itu di kuburan ente. Semua harta kita itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Haknya Allah untuk menetapkan kepada kita, haknya Allah untuk mengambil dari kita. Dan semua itu bakal hancur. Jangan ente pikir ente punya rumah yang megah, selama-lamanya itu akan menjadi megah. Semuanya akan hancur. Akan menjadi tanah lagi. Mana kaum-kaum terdahulu? Mana kerajaan-kerajaan mereka? Semuanya hancur. Makanya beliau di sini bilang al-baqi, Allah itu kekal. Bila tahawuli, tanpa berubah. Artinya kekuasaan Allah, kekekalan Allah la yazid wa la yanqus, tidak bertambah dan tidak berkurang. Seandainya seluruh makhluk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari awal penciptaan sampai akhir, tidak akan menambahkan kekuasaan Allah Subhanahu. Seandainya seluruh makhluk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dari awal penciptaan sampai akhir, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu la yazid wa la yanqus, tidak bertambah, tidak berkurang. Kenapa kok demikian? Secara hukum logika, kullu ma yaqbalu ziyada yaqbalu nuqsan wa kullu ma yaqbalu nuqsan yaqbalu ziyada. Segala sesuatu yang bisa bertambah bisa berkurang. Segala sesuatu yang bisa berkurang bisa bertambah. Kalau kita bilang kekuasaan Allah bertambah, artinya bisa berkurang. Kalau kita bilang kekuasaan Allah berkurang, artinya bisa bertambah. Sedangkan kekuasaan Allah, kekalnya Allah, wujudnya Allah, bila tahawuli, tidak akan pernah bisa berubah.
Berbeda dengan alam semesta. Al-alam mutaghayyir. Alam itu berkembang. Sesuai dengan saintis fisikawan, mereka meyakini itu. Alam itu berkembang, kata mereka, dari satu pusat titik, kemudian berkembang menjadi besar. Kullu mutaghayyir hadis. Dan segala sesuatu yang berkembang, itu punya permulaan. Wa kullu hadis yahtatni muhdis. Dan segala sesuatu yang memiliki permulaan, butuh kepada yang memulainya, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakullu ma'bud siwallah batil. Maka segala sesuatu yang disembah selain Allah adalah batil. Allah itu adalah al-mawjud, al-ma'bud bihaq. Allah itu adalah segala sesuatu yang wajib. Allah itu adalah sesuatu yang wajib, yang disembah dengan sebenar-benarnya. Maka segala sesuatu yang disembah selain Allah itu adalah batil. Dan itu haknya kita untuk meyakini seperti itu. Kemudian, adapun agama-agama yang lain seperti agama Hindu, agama Kristen, dan lain, haknya mereka untuk berkeyakinan Tuhan mereka yang paling luar biasa. Haknya mereka untuk berkeyakinan agama mereka paling benar. Kita juga memiliki hak untuk berkeyakinan Tuhan kita yang maha luar biasa. Agama kita yang paling benar. Lakum dinukum waliyadin. Jangan menyamakan. Oh, semua agama itu sama. Loh, berarti semua Tuhannya sama. Berarti kita mengimani semua, oh, ada Tuhannya orang Kristen, Tuhannya orang Hindu, Tuhannya orang, semuanya sama. Nggak bisa lah. Itu justru memperpecah belah agama. Agama itu adalah sesuatu yang memang Allah tetapkan di dalam diri manusia, yang pasti mereka itu berkeyakinan adanya Tuhan. Cuma memang ada manusia yang salah di dalam memahami, hingga ada yang menyembah patung, ada yang menyembah manusia. Tapi sebaik-baiknya yang disembah dengan kebenaran hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang al-abadi, tidak akan pernah sirna, tidak akan pernah binasa. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Tidak akan pernah ditanya, diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang Allah lakukan, wa hum yus'alun, tapi ente-ente orang lah yang akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang ente lakukan, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab.